Selamat datang di Rejosari Channel. Kalau kemarin kita sudah mengupload tentang pindah pergi, apa saja syarat-syaratnya yang dibutuhkan untuk pindah domisili atau pindah pergi. Nah, makanya apa saja yang dibutuhkan, simak terus. Yang baru mampir di Rejosari Channel, jangan sungkan-sungkan subscribe, padamkan tombol merah biar notifikasi video-video kami selanjutnya teman-teman bisa mengetahuinya. Jangan lupa untuk disebarluaskan supaya video ini bisa bermanfaat tidak hanya buat teman semuanya, tapi juga buat teman-teman yang lain. Lanjut. Syarat yang pertama adalah ada surat keterangan warga negara Indonesia atau SKP WNI, yang di situ ada dua macam. Yang pertama SKP WNI, yang kedua adalah biodata. Namun akhir-akhir ini ada juga dari kabupaten lain yang hanya membawa surat keterangan pindah saja atau SKP WNI saja tanpa melampirkan biodata dari pemohon tersebut. Apakah itu ditolak? Tidak, tetap bisa diterima. Ini yang syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah KTP asli. Ini yang sering terjadi, teman-teman semuanya dia pindah datang, alasannya KTP-nya ditarik di kabupaten atau di capil asal. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Yang terjadi adalah aturannya KTP asli ini dibawa ke tempat tujuan, karena nanti di dalam SKP WNI akan tertera keterangan KTP-nya itu berada di mana. Ada yang menerangkan KTP ditarik di tempat asal, ada yang menerangkan dibawa di tempat tujuan. Itu ada keterangannya. Namun ada juga yang ingin mengakali, KTP-nya yang lama saya bawa, di tempat yang baru diajukan, otomatis akan ditolak. Makanya KTP asli harus disertakan dalam SKP WNI tersebut, karena nanti akan ditarik kemudian dirubah menjadi alamat yang dituju. Yang ketiga adalah fotokopi surat nikah. Surat nikah ini difotokopi, ada fotokopinya, karena kalau dia pindahnya ini karena ikut istri atau ikut suami, maka diperlukan fotokopi surat nikah untuk sebagai elemen data, memasukkan data dalam KK yang baru. Maka dia sangat diperlukan sekali. Yang selanjutnya adalah fotokopi akte kelahiran. Dikarenakan akte kelahiran ini sangat diperlukan sekali. Karena apa? Nanti pada saat memasukkan elemen data ke KK yang baru nanti, biasanya mengantisipasi terjadi kesalahan pengetikan nama atau tanggal lahir atau tempat kelahiran dan lain sebagainya. Nah, akte kelahiran ini, fotokopinya ini ada sebagai bukti otentik bahwa namanya sudah sesuai dengan yang ada, sehingga nanti inputnya KK yang baru itu sudah sesuai dengan data elemen yang ada, dalam arti akte kelahiran. Setelah berkasnya lengkap tadi, berkas pindah datang lengkap, ini dibawa ke kantor desa. Dibawa kantor desa, kemudian minta surat keterangan pindah datang. Yang kedua, minta surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Pak RT dengan cap, Pak RW dengan cap, kemudian kepala desa, dan jangan lupa disiapkan materai 6.000 pada kolom Pak RT-nya menyatakan keterangan domisili. Ini sangat penting. Namun ada juga yang cukup menggunakan surat keterangan domisili, tidak menggunakan tanda tangan Pak RT, cukup di kepala desa. Ini kebijakannya lebih lunak lagi, lebih mudah lagi. Setelah semuanya lengkap, kemudian di-upload di SIAK online desa. Kalau di Kabupaten Wonogiri ini sudah sangat simpel, tidak perlu datang ke Disduk Capil Kabupaten Wonogiri, namun sudah simpel, cukup di desa, nanti akan diproses di desa, di-online-kan di desa. Kemudian berkasnya setelah lengkap seperti ini, berkas ini beserta dengan KTP yang asli ini dikirim ke
Disdukcapil melalui kantor pos. Nah, nanti setelah sampai di kantor pos akan dikirim ke Disdukcapil, dari Disdukcapil kemudian diverifikasi data ini. Setelah lengkap betul, kemudian KK KTP baru dicetak oleh Disdukcapil dan akan dikirimkan kembali kepada pemohon. Jadi kalau di Wonogiri sudah ada MOU kerjasama antara kantor pos dengan pihak Disdukcapil, sehingga cukup dengan uang Rp20.000 ini sudah bisa berkas di online kan, dikirim berkasnya melalui kantor pos. Jadi tidak perlu datang langsung ke dinas kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten. Ini bagi yang pindah datang di antar kabupaten, cetaknya KK KTP yang baru, surat keterangan pindah datang ini di Capil Wonogiri. Namun kalau pindah datangnya antar kecamatan atau antar desa, ini cetaknya cukup di kecamatan saja, tidak perlu sampai ke Wonogiri. Cukup mudah, cukup simpel. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, nanti akan kita jawab, kita diskusikan bersama. Siapa tahu teman-teman ada yang lebih berpengalaman bagaimana cara mengurus surat keterangan pindah datang BNI, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.